Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh wali murid SD Al-Islam Gebang Surakarta. Saya pengurus SD Al-Islam Surakarta dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi, apalagi yang saat ini masuk di PPKM darurat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita diperlihatkan oleh kekuasaan Allah bahwa dengan munculnya virus corona telah menata ulang seluruh tatanan kehidupan di negeri ini, termasuk dalam tata kehidupan pembelajaran di sekolah. Bila sekolah dulu selalu bisa diselenggarakan dengan tatap muka, maka sekarang kegiatan tatap muka itu untuk sementara oleh pemerintah tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, beberapa sekolah, termasuk sekolah kita SD Al-Islam yang tercinta ini, melakukan inovasi, kemudian melakukan kreasi bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa proses pembelajaran pada anak tidak bisa semata-mata ditekankan, dibebankan pada guru dan sekolah. Apalagi kita orang Islam, ada satu tuntunan yang Nabi Muhammad sampaikan dalam sebuah hadis bahwa sebuah pendidikan bagi keluarga untuk anak adalah lebih utama daripada sedekah atau zakat. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan hadis ini cukup bagus untuk menghelami kita. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak dan sekalian wali murid bahwa proses pendidikan apalagi di masa pandemi ini tidak bisa lagi dibebankan pada sekolah secara keseluruhan, secara penuh, tapi harus bekerja sama antara sekolah dan orang tua. Yang kedua, sekolah juga melakukan penataan ulang atau melakukan beberapa inovasi pembelajaran. Pembelajaran yang pertama, karena tatap muka tidak bisa dilakukan secara penuh, maka Sekolah Al-Islam SD 3 Al-Islam Gebang Surakarta melakukan beberapa program. Yang program itu selain melakukan kunjungan sekolah jemput bola di rumah, layanan pendidikan langsung dari rumah ke rumah, juga melakukan layanan pendidikan tatap muka terbatas dan layanan secara daring. Semua program ini tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada partisipasi dari orang tua, wali murid SD 3 Al-Islam. Dengan demikian, sinergitas antara sekolah, anak dan wali siswa akan menjadi modal utama untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu wali murid bahwa membentuk anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua bukanlah persoalan yang mudah, tapi butuh proses yang panjang. Oleh karena itu, Bapak Ibu wali murid yang hari ini mempercayakan proses pendidikan anak-anaknya di SD Al-Islam, saya kira sebuah pilihan yang tepat, karena SD Al-Islam ini mengkombinasikan kurikulum yang berbasis pada umum, tapi juga kurikulum berbasis agama. Dua komponen ini disinergikan, jadi anak juga pintar ngaji, tapi anak juga pintar bahasa Inggris, pintar matematika, dan yang lain. Oleh karena itu, proses-proses pembelajaran kebiasaan membaca Al-Quran, sholat jamaah, itu selalu dilakukan di lembaga SD Al-Islam ini. Kita berharap para lulusan kelak nanti menjadi anak-anak yang soleh,
Dan tentu itu menjadi kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Hari ini alumni SD Tegal Islam sudah banyak yang bisa kita banggakan. Ada yang bekerja di pemerintah, ada yang menjadi dai, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi pegawai negeri, dan banyak profesi yang bisa dilakukan. Yang penting saya ingin pesankan pada seluruh wali murid bahwa kalau hari ini Bapak Ibu putra-putrinya dalam kondisi yang tidak pintar-pintar amat atau sedang-sedang saja, itu bukan kiamat bagi Bapak Ibu sekalian. Banyak anak-anak yang sebenarnya pada saat sekolah tidak pintar, tidak menjadi juara, justru di kemudian hari dia akan menjadi anak yang sukses. Yang penting Bapak Ibu sekalian, yakinkan betul pada anak bahwa ke depan, masa depan anak itu akan juga ditentukan oleh anak sendiri. Motivasi belajar, motivasi melakukan perubahan itu terus harus didorong. Sementara bagi orang tua yang hari ini mendapatkan anugerah putra-putrinya diberikan kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang lebih, selalu menjadi juara, maka 1 poin meraih sukses sudah di tangan putra Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai adalah jangan sampai timbul rasa kesombongan, kemudian tidak fokus, sehingga anak gagal meraih cita-citanya. Bapak Ibu, wali murid, guru, dan sekolah ini bersama-sama bersinergi menghantarkan anak-anak kita untuk meraih sukses. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, pada seluruh sivitas sekolah, pada guru dan karyawan, saya titip berikan layanan terbaik pada anak-anak kita, karena kelak apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu berikan pada anak-anak itu akan menjadi amal kebaikan dan pasti akan diingat oleh anak-anak kita. Sementara pada wali murid, saya titip teruslah berkomunikasi dengan para guru dan karyawan terkait dengan proses pembelajaran anak-anak Bapak Ibu sekalian, baik di sekolah, baik di rumah, sehingga perkembangan anak bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga, perlu kami sampaikan pada seluruh wali murid, terus bangun komunikasi dengan para guru dan karyawan, terus pantau proses pembelajaran putra-putri sekalian, sehingga orang tua tahu apa yang harus dikerjakan anak, apa PR yang diberikan oleh guru dan sekolah, sehingga proses perkembangan dan kompetensi anak bisa sama-sama dipantau oleh guru dan orang tua. Sinergitas ini penting agar kelak mendapatkan kompetensi lulusan bagi siswa-siswa kita yang berprestasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, sekolah Al-Islam ini adalah sekolah swasta. Proses pembiayaan operasional sekolah seluruhnya selain bantuan pemerintah juga ditanggung oleh para wali murid. Oleh karena itu, saya selaku pengurus berharap kepada seluruh wali siswa untuk tetap memberikan kontribusi SPP dan lain-lain dengan tepat waktu agar kami tetap bisa membiayai operasional sekolah ini. Dan alhamdulillah tahun kemarin partisipasi cukup baik di atas angka 90%, dan saya berharap tahun 2021-2022 ini juga akan sama meningkat kontribusi partisipasi di bidang keuangan. Demikian, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.